Jadi saya sangat ingat betul pesan Profesor Muluk, Avanza Muluk bahwa dan sampai hari ini saya pegang itu bahwa dokter yang baik akan didapatkan dari sistem pendidikan yang baik, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang baik, dan sistem pembiayaan yang baik. Ketiga itu sangat mempengaruhi hasilnya dokter yang ada di dalam pelayanan. Jadi kalau kita mau mengadvokasi tiga sistem itu harus kita advokasi. Tidak hanya dari sisi pendidikan, juga ada sistem pelayanan dan sistem pembiayaan. Selain Hmm. Terus saya kira saya membatasi ruang lingkup pada residen dan koas. Itu loh. Jadi kita tidak usah dari dunia medis membela diri ataupun apalah segala sesuatunya, kita harus introspeksi ke dalam. Setiap ada akibat, kita harus mencari sebab-sebabnya yang ada, walaupun tadi sudah ditampilkan oleh Pak Tono sama Mas Sigit ya. Saya membagi ada dua, karena yang sering terjadi itu adalah pada residen dan koas, right? Nah, saya bagi tempat perundungan yaitu ada rumah sakit vertikal. Ini rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tetapi ada dirutnya. Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa jika dekan sudah menempatkan mahasiswanya di rumah sakit, baik itu rumah sakit vertikal maupun non-vertikal, maka tanggung jawab penuh ada di direktur rumah sakit. Tanggung jawab hukumnya ada di situ. Sekali lagi, jadi bukan dekan. Dekan itu hanyalah pada proses pendidikan. Kemudian di rumah sakit umum daerah, itu penanggung jawabnya juga direktur dan tentunya pimpinan daerah ya. Kemudian yang ketiga adalah di luar rumah sakit. Nah inilah tanggung jawab ada di dekan maupun rektor yang tadi sudah disampaikan. Jadi kembali lagi, jika terjadi perundungan di rumah sakit, yang dimintain tanggung jawab adalah direktur rumah sakit. Kalau mau digugat atau mau dituntut, direktur yang rumah sakit yang dituntut. Itu. Makanya kemarin saya ditanya oleh wartawan, kejadian ini kan di rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal milik Menteri Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan bisa eh, melakukan koordinasi dengan dirutnya, karena notabene itu adalah pemiliknya oleh Kementerian Kesehatan. Kalau rumah sakit umum daerah bisa nanti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kalau di luar rumah sakit pendidikan udah hampir pasti itu adalah dekan. Selain dan perlu kami sampaikan bahwa perundungan itu tidak hanya di dunia kita ya, di sekolahan, di keluarga, di pesantren itu bisa saja, tapi kita harus melakukan minimalisir perundungan yang ada di pendidikan profesi kedokteran. Sebagai seorang dokter, tentunya kalau kita menerapi pasien dengan sakit, tentunya selain simptomnya juga utamanya adalah etiologinya. Jadi kami nilai etiologi perundungan itu yang terbesar adalah tidak ada batasan jam kerja. Di beberapa negara macam-macam. Di Amerika itu bisa sampai 80 jam per minggu. Tapi kasus bunuh diri banyak juga di sana. Jadi kita tidak perlu mencontoh Amerika.
Kalau di negara Eropa rata-rata 48, 50 jam, maksimal 60 jam per minggu. Sehingga selama batasan jam kerja ini tidak diatur, gitu loh, maka potensi terjadi perundungan sangat luar biasa. Seorang residen dengan sangat kelelahan, pasti emosinya tinggi. Ambil contoh, kita seorang dokter yang jaga di Poli sama yang jaga di UGD, emosinya itu lebih tinggi di UGD. Karena capek, jangka waktunya lama. Apalagi seorang residen. Saya menyampaikan ke Mas Sigit sama Mas Tono, sampai hari ini sudah ada belum batasan jam kerja itu yang bisa berakibat menimbulkan perundungan. Menurut saya jam kerja ini harus dibatasi maksimalnya. Jangan sampai kita sudah membuat atau membuat tim komite etik, disiplin, tapi jam kerja nggak diatur, ya percuma. Jadi nomor satu adalah batasan jam kerja itu harus diatur. Di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang lama sudah ada, tapi faktanya di bawah eh, tidak dilakukan. Nah sekarang di Undang-Undang Kesehatan muncul lagi, ada waktu istirahat, jam kerja. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Direktur rumah sakit. Jika ada eh, residen yang dipekerjakan lebih dari 12 jam, bahkan sampai 48 jam, itu yang salah direktur utama rumah sakit. Direktur utama rumah sakit itu bertanggung jawab atas segala pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi teman-teman residen kalau tuntut, tuntutlah direkturnya. Gitu. Kalau sampai terjadi seperti itu. Gitu loh. Nah, kemudian batasan yang ideal bagaimana? Diatur. Apakah kita akan terus saja? Apakah kita akan apa namanya mengacu pada Eropa ataukah Amerika? Kalau mengacu Amerika saya kira tidak kurang pas ya karena mereka juga sistem pendidikannya, sistem kesehatannya kurang bagus. Kalau kita mau nyontoh adalah sistem Eropa. Kemudian yang kedua, waktu sudah kerjanya lama, 4 tahun tidak dikasih gaji. Oh, sudah dikasih insentif sebulan 1 juta atau uang minimal lah, uang lelah. Itu akan memperparah terjadinya perundungan. Senior sudah 3 tahun tidak dapat uang sama sekali. Ini harus dipikirkan. Ada batasan kerja, tidak diberikan gaji, tidak ada batasan kerja. Kemudian tidak ada perlindungan hukum kontrak. Bagaimana mungkin seorang direktur rumah sakit mempekerjakan yang bukan pegawainya, tapi tidak ada kontrak perorangan kepada residen, dia punya SIP di situ, harus ada kontrak. Sehingga kalau ada kontrak itu, ada hak dan kewajiban yang bisa diatur. Sehingga akan meminimalisir terjadinya perundungan. Tidak ada hak cuti atau hak libur. Allah Akbar. Ya. Punten, punten teman-teman. Punten untuk di mute dulu ya. Bocor, bocor. Bocor. Oh. Silakan Dokter Selamat. Masih di mute, Dokter Selamat. Co-host punten Dokter Selamat. Ya silakan Dok. Ya tadi yang ngemut siapa saya nggak paham tuh. Jadi intimidasi yang sesungguhnya itu akibat karena tidak ada batasan kerja, tidak diberikan gaji, maka
dokter atau residen senior-senior tersebut akan kecapean, tidak ada libur, dan lain-lain. Sehingga potensi untuk perundungan ke juniornya adalah tinggi. Tapi bukan berarti teman-teman di dekanat sudah menjamin tidak ada perundungan. Belum tentu loh. Ini kan seperti sebuah toilet. Orang yang di luar tahu baunya, tapi orang yang di dalam toilet tidak berbau. Gitu loh. Jadi check and cross check itu harus tetap dilakukan. Kalau menunggu korban untuk lapor, saya kira hal yang mustahil. Kemudian pemerasan. Terus lanjut. Nah, bagaimana untuk mencegah? Pertama, harus ada batasan waktu pelayanan. Paling tidak seminggu maksimal 50 jam lah. Kalau kurang ya 60 jam. Kalau di luar 60 jam jangan. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau seorang residen bekerja lebih dari 50 jam akan merugikan tiga pihak. Dia akan merugikan diri sendiri kesehatannya. Yang kedua, dia akan merugikan pasien karena kelelahannya, kemungkinan error sangat tinggi. Yang ketiga, merugikan rumah sakit, pelayanannya jadi tidak baik. Jadi suka dan tidak suka harus ada pemerintah menetapkan batasan maksimal jam kerja residen. Peserta didik harus diberikan gaji. Gaji yang apa? Yang rasional. Gitu. Jangan hanya, kita kasih insentif 500.000 sejuta, nggak ada artinya. Gitu. Kemudian diberikan hak cuti atau libur, itu harus ada. Bagaimana pencegahan di awal? Setiap presiden masuk ataupun koas harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan perundungan atau harus memberitahu jika ada perundungan. Surat pernyataan ini akan dijadikan kelak di kemudian hari jika mereka melanggar surat pernyataannya sendiri. Ini sudah dilakukan belum nih Mas Sigit nih? Kemudian kontrak kerja antara institusi pendidikan, misalnya FK Undip dengan Rumah Sakit Karyadi, pemiliknya beda. Satu ke Mendikbud, satu ke Menkes. Tapi sama-sama milik government. Itu harus lebih detail lagi. Tidak hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Nah, ini memang ke depan teman-teman yang lembaga akreditasi itu harus kencang ini untuk menilai sebuah kontrak antara institusi pendidikan dan rumah sakit. Yang lebih penting lagi adalah kontrak kerja antara mahasiswa dan rumah sakit mengenai hak dan kewajiban serta sanksinya. Ini kayaknya tidak ada. Sehingga kalau ini dilakukan, maka paling tidak kita akan meminimalisir dari perundungan. Kemudian kontrak antara mahasiswa dengan dekan, jika di kemudian hari terjadi perundungan, ya harus dikenakan sanksi mulai sanksi ringan sampai di drop out. Ini harus ada nomor 1 sampai nomor 7 ini harus dilakukan kalau kita mencegah. Jangan kita menunggu laporan, menunggu apa, kita dari awal sudah kita cegah. Gitu loh. Kemudian pengawasannya diperketat tadi sudah dilakukan. Yang utama ini tarif BPJS juga harus rasional. Bagaimana rumah sakit akan menggaji residen kalau tarif sistem pembiayaan kita belum bagus, belum baik ya. Harus sesuai dengan nilai keekonomian. Jadi paling tidak untuk perundungan ini kita bikin kontrak lah. Kemudian pemerintah membuat batasan waktu kerja. Sebenarnya di Undang-Undang Tenaga Kerja sudah ada, tapi ini lebih khusus lagi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru bisa dibuat. Nah, kalau nomor 1 sampai nomor 9 bisa dilakukan, maka akan terjadi minimalisir perundungan. Oh kan sudah dites MMPA. MMPA itu
tidak bisa mendeteksi. Hanya saat itu aja, di pertengahan jalan dia stres bisa. Gitu loh. Jadi jangan pegangan pada itu. Jadi kami Ikatan Dokter Indonesia mengusulkan tadi nomor 1 sampai 8. Mustahil akan menghilangkan perundungan jika tidak ada batasan jam kerja, tidak diberikan gaji, tidak ada kontrak. Ini yang harus dilakukan. Jadi itu sedikit saja dari saya. Sekali lagi kita harus bersama-sama, tidak usah kita antipati terhadap masukan-masukan untuk perbaikan pendidikan kedokteran, gitu loh. Kita bersama-sama kita advokasi peraturan tersebut. Sebenarnya peraturan itu kan gampang dibuat ya oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan. Terus, nah mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, kita harus merubah dari diri kita sendiri. Jangan bandingkan pendidikan kita zaman dulu dengan zaman sekarang, dunia sudah berubah. Jadi kita harus menyesuaikan. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.